Halo, selamat malam. Saling kunci posisi bakal calon wakil gubernur Anies Baswedan terjadi. Partai-partai koalisi pengusung Anies di Pilpres 2024 tampaknya sedang berebut posisi cawagup di Pilkada Jakarta. Langkah PKS mendeklarasikan duet Anies Baswedan Sohibul Iman dinilai blunder. PKB pun memunculkan wacana poros alternatif membuka kemungkinan berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Di sisi lain, Anies pun tampaknya masih membuka komunikasi dan mencoba bermain mata dengan para pimpinan partai politik, termasuk dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Saling kunci cagup Anies dan poros alternatif Pilgub Jakarta bersama saya, Rifana Pratiwi, akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Presiden Partai Keadilan Sejahtera secara resmi mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta periode 2024-2029. Di hadapan para kader di Hotel Sahid Jakarta 25 Juni lalu, Presiden PKS Ahmad Saihu menyebut pasangan Anies Iman atau yang akan disingkat Aman memiliki kualifikasi dan saling melengkapi untuk memimpin Jakarta. Bahkan PKS yakin pasangan ini bisa memenangkan pemilihan gubernur Jakarta. Memutuskan mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon gubernur dan Bapak Muhammad Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur. Siap berjuang memenangkannya? Allahu Akbar! Merdeka! Dan menyapa peserta. Sohibul Iman mengaku optimis berpasangan dengan Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta. Ia yakin akan memenangkan kursi gubernur dan wakil gubernur sekalipun melawan Ridwan Kamil. Nggak ada masalah. Dalam pertandingan nggak usah takut dong untuk pertandingan. Ya kan, ya kita bertanding aja. Pede nggak Pak? Pede nggak Pak kalau nanti Ridwan Kamil digusur sama Kim? Insya Allah kita siap bertarung. Ridwan Kamil yang digadang-gadang untuk maju Pilkada Jakarta diusung partai-partai Koalisi Indonesia Maju hingga kini belum memutuskan. Namun, sebagaimana ketidakjelasan langkah Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta, begitu pula rekan koalisi yang akan mengusung pasangan Aman karena PKS tidak bisa mengusung paslon sendiri di Pilkada Jakarta. Bahkan, Partai Kebangkitan Bangsa menilai langkah PKS mengumumkan pasangan Aman sebagai langkah blunder. Untuk partai yang tidak memenuhi dan tidak punya golden ticket, menurut saya bahaya itu, bahaya. Ya bisa bahaya dektul, bisa nggak dapat teman mitra koalisi. Ahmad Saihu belakangan memberikan keleluasaan kepada Anies Baswedan untuk memilih cawagup dari partai politik lain meski telah mewacanakan duet bersama Sohibul Iman. Namun pernyataan Saihu buru-buru diklarifikasi. Juru bicara PKS M. Khalid menyatakan PKS memang memberikan keleluasaan pada Anies dalam memilih wakil, namun bila Anies ingin didukung PKS maka syarat wakil yang mendampingi Anies harus Sohibul Iman. Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Saihu mengatakan memang benar Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta berhak menentukan calon wakil gubernurnya. Namun, Partai Keadilan Sejahtera sudah memutuskan bahwa pasangan Anies Sohibul Iman atau pasangan Aman sudah menjadi keputusan resmi Partai Keadilan Sejahtera. Di tengah saling kunci posisi bakal calon wakil gubernur Anies Baswedan, muncul wacana poros ketiga di Pilkada Jakarta. Wasekjen PKB Syaiful Huda mengatakan partainya membuka potensi membuat poros baru di luar Anies Baswedan dan sosok yang nantinya diusung Koalisi Indonesia Maju. Saiful menyebut pernyataan sejumlah kader PDI Perjuangan soal potensi koalisi PKB dan PDI Perjuangan di Pilgub Jakarta dan Jawa Timur sangat menarik. Namun, ia mengakui hingga kini komunikasi antar kedua partai masih cair.
Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sutarduga mengaku partainya belum memutuskan akan berkoalisi dengan partai manapun di Pilkada Jakarta. Namun, ia menyatakan partainya dan PKB sudah cukup suara untuk mengusung pasangan calon. PKB kurang lebih 10 kursi. Cukup nggak kalau PKB sama PDI Perjuangan? Sudah cukup, ya kan? Nah, ini asumsi dulu ini ya, supaya kita semua memahami ini. Nah, 25 kursi sudah cukup. Katakan, kalau di Jakarta misalnya berandai-andai, PKB menjadi calon gubernurnya. Boleh nggak di Jawa Timur PDI Perjuangan yang menjadi calon gubernurnya? Boleh kan? Bukan barter, tapi itulah namanya kerjasama. Meski sudah resmi diusung PKS, Anies masih terbuka dan berencana akan berkomunikasi dengan para pimpinan partai politik terkait pilkada. Insya Allah sekembalinya ke tanah air, kami akan segera berkomunikasi dengan pimpinan PKS untuk membahas langkah-langkah lebih jauh untuk tindak lanjut ke depan. Begitu juga dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain. Sebelumnya, Anies menyatakan membuka diri berkomunikasi dengan para pimpinan partai politik termasuk Prabowo Subianto berkaitan dengan Pilkada Jakarta 2024. Tim Liputan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Kini saatnya kita masuk ke segmen Electionpedia. Kita akan melihat peta sebaran kursi di DPRD DKI Jakarta dan siapa saja partai politik yang sudah memberikan nama untuk bakal calon gubernur maupun bakal calon wakil gubernur Jakarta. Dan berikut rangkuman peta dalam grafik yang sudah kami himpun dari tim Litbang CNN Indonesia. Saya perkenalkan satu-satu ataupun saya perlihatkan satu-satu. Ada peta politik DPRD Jakarta 2024-2029, tapi ini belum final ya. Karena masih ada gugatan di Mahkamah Konstitusi dan KPU belum mengeluarkan SK resminya. Tapi ini kira-kira ancer-ancernya seperti ini nih ya. Kita tunjukkan PKS ternyata merajai kursi DPRD DKI Jakarta dengan perolehan 16,9%. Ada 18 kursi, kemudian PDI Perjuangan di posisi kedua dengan 14,1 kursi, 14,1%, 15 kursi. Kemudian ada Partai Gerindra menyodok ke posisi ketiga di 13,2% dengan 14 kursi. Kemudian Partai Nasdem lumayan ada peningkatan di 10,3% di 11 kursi. Tapi ini masih menunggu hasil keputusan KPU karena hasil keputusan KPU akan menentukan apakah Nasdem dapat 11 kursi ataupun 10 kursi. Kemudian Golkar 9,4% dengan 10 kursi. PKB 9,4% dengan 10 kursi, PAN 9,4% dengan 10 kursi, kemudian PSI cukup tinggi naiknya di bawah kepemimpinan Kaesang Pangarep di 7,5% dengan 8 kursi, Demokrat di 7,5% dengan 8 kursi, dan Perindo 0,9% dengan 1 kursi, dan P3 0,9% dengan 1 kursi. Jumlah anggota DPRD DKI Jakarta jumlahnya adalah 106 orang. Dan kalau kita lihat dari hasil perolehan kursi ataupun suara, ternyata tidak ada satu partai pun yang bisa mengusung sendiri pasangan gubernur dan juga calon wakil gubernur. Sehingga mereka harus berkoalisi ya. Itu yang membuat sulit mungkin di Pilkada Jakarta. Kita lihat slide selanjutnya. Gambaran peta sementara Pilgub Jakarta ini sudah ada 3 poros ataupun 3 koalisi yang coba kami utak-atik begitu ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan dari sisi elektoral oleh narasumber saya. Yang pertama adalah poros koalisi Indonesia Maju atau KIM, seperti keinginannya Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo bahwa koalisi Indonesia Maju ini bisa terjadi bukan hanya di kontestasi Pilpres tapi turun ke bawah di kontestasi Pilkada. Ya, di KIM ini ada Gerindra dengan 14 kursi, Golkar dengan 10 kursi, Demokrat 8 kursi, PAN dengan 10 kursi, totalnya adalah 42 kursi. Potensial yang diusung adalah Ridwan Kamil. Meskipun dengan kekuatan kursi yang cukup banyak, sekitar 42 kursi, tapi tampaknya calonnya belum pasti. Karena Kang Emil belum tentu akan dikirim Golkar ke DKI Jakarta, karena Golkar tampaknya tetap ingin Kang Emil berlaga di Jawa Barat, sementara PAN dan Gerindra menginginkan Ridwan Kamil maju di kontestasi Pilkada Jakarta. Kemudian ada poros kedua, porosnya Anies Baswedan ataupun poros perubahan ya. Di sini ada PKS dengan 18 kursi, Nasdem dengan 11 kursi. Harusnya PKB masuk juga ke sini ya. Karena dari PKB tampaknya sudah memberikan sinyal kemungkinan akan mengusung Anies Baswedan
sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Totalnya ada 29 kursi, kalau plus PKB jadi 39 kursi. Ini dengan catatan PKS, Nasdem dan juga PKB bergabung, asalkan PKS tidak memaksakan kadernya sebagai calon wakil gubernur. Karena kalau dipaksakan ternyata PKB memilih untuk membangun ataupun membentuk poros alternatif bersama dengan PDI Perjuangan alias poros ketiga. Kursinya PDI Perjuangan ada 15, PKB ada 10, jadi totalnya ada 25. Jadi deadlock nama calon wakil gubernur ini akan menentukan berapa poros koalisi yang akan bertarung ataupun berkontestasi di Pilkada Jakarta. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Bursa bakal Cagup dan juga Cagup Jakarta 2024 ini adalah nama-nama yang mungkin ada ya di bursa ya. Gerindra ada Ridwan Kamil, kemudian ada Ahmad Riza Patria, Golkar ada Ridwan Kamil, Ahmad Zaki Iskandar, Erwin Aksa sudah menyatakan untuk mundur. DPD Partai Demokrat Jakarta tampaknya mendorong Heru Budi Hartono dan juga Johnson Sitindaon, Waksekjen Demokrat. PAN tetap yang utama mendorong Ridwan Kamil, kemudian ada Eko Patrio, ada juga putrinya dari Ketua Umum PAN Zita Anjani yang akan didorong berpasangan dengan Kaesang Pangarep. Kemudian di PKS ada Anies Baswedan, Sohibul Iman, Nasdem, ada Anies Baswedan, ada Ahmad Saroni dan ada Ketua DPW-nya sendiri Mas Bibi Andrino. Kemudian ada PDI Perjuangan Anies Baswedan, ternyata PDI Perjuangan sangat tertarik mengusung Anies Baswedan ya. Ada Basuki Cahayapurnama, Andika Perkasa, Prasetyo Edi Marsudi dan PKB sampai saat ini baru satu nama ada Anies Baswedan. Apakah sudah? Oke, itu tadi beberapa data yang sudah dihimpun oleh tim Litbang CNN Indonesia. Sekali lagi nanti kita akan bahas bersama dengan para narasumber saya apakah deadlock soal nama calon wakil gubernur ini akan menentukan berapa poros koalisi yang akan bertarung di Pilkada Jakarta dan apa kejutannya yang disiapkan oleh Gerindra. Karena tampaknya ada kejutan, nanti saya akan tanya dengan narasumber saya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Memutuskan mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon gubernur dan Bapak Muhammad Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur. Ya bisa bahaya dektol, bisa nggak dapat teman mitra koalisi. PKB kurang lebih 10 kursi. Cukup nggak kalau PKB sama PDI Perjuangan? Sudah cukup. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Saling kunci posisi bakal calon wakil gubernur Anies Baswedan terjadi. Partai-partai koalisi pengusung Anies di Pilpres 2024 tampaknya sedang berebut cawagup di Pilkada Jakarta. Langkah PKS mendeklarasikan duet Anies Sohibul Iman dinilai blunder oleh sebagian partai. PKP pun memunculkan wacana poros alternatif, membuka kemungkinan berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Anies pun tampaknya masih membuka komunikasi dan mencoba bermain mata dengan para pimpinan parpol, termasuk dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Saling kunci cawagup Anies dan potensi poros alternatif Pilgub Jakarta. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Dari yang paling ujung kanan ada Ketua DPP PKB Lulu Nur Hamidah. Selamat malam Mbak Lulu. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Ketua DPW Nasdem DKI Jakarta Mas Bibi Andrino. Selamat malam Mas Bibi. Selamat malam. Jubir Presiden PKS ada Kang Pipin Sopian. Selamat malam Kang Pipin. Malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman. Selamat malam Bang Habib. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam. Dan juga Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Selamat malam Mas Agung. Assalamualaikum. Dan seperti biasanya ya, karena pemilih muda masih berkontribusi sangat besar pada Pilkada Serentak 2024, Political Show akan memberikan ruang kepada teman-teman mahasiswa dan juga teman-teman pemilih muda yang jumlahnya sekitar 52% di Pilkada Serentak nanti. Dan malam ini bergabung langsung di studio CNN Indonesia ada Himpunan Mahasiswa
Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta. Tepuk tangan teman-teman dari UPN, terima kasih sudah hadir. Nanti teman-teman dari HI UPN bisa menyatakan pendapat, mengkritisi dan juga mempertanyakan segala hal yang berkaitan dengan Pilkada Jakarta karena kalian semua punya suara di sini ya. Sebelum saya beralih ke para narasumber memulai dialog, saya akan bacakan dulu pernyataan dari Presiden PKS Ahmad Saiku beberapa saat yang lalu soal duet Anies dan juga Sohibul Iman. Oke, kita lihat di layar. Pak Ahmad Saiku, Presiden PKS pada tanggal 27 Juni menyampaikan bahwa ya semua kita serahkan ke Pak Anies. Tentu mudah-mudahan sih Pak Anies juga sangat paham dengan PKS, menghargai PKS dan insya Allah kita husnuzon Pak Anies akan tetap bersama dengan PKS. Oke, itu pernyataan dari Presiden PKS Pak Ahmad Saiku. Saya mau langsung ke Kang Pipin sebagai jubirnya Pak Ahmad Saiku. Jadi menduetkan Mas Anies Baswedan dengan Pak Sohibul Iman itu harga mati atau masih bisa dinego? Jadi menduetkan itu setelah berdiskusi dengan beberapa pimpinan partai. Oke. Dan partai mana aja yang diajak berdiskusi? Ya saya kira salah satunya Nasdem ya dan kemudian kita juga sempat juga sounding dengan PKB dan juga sebetulnya saat ini juga sudah mulai penjajakan ke PDIP dan juga teman-teman di KIM juga. Jadi bagi kami memang apa yang disampaikan oleh Pak Presiden PKS memang ini tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba gitu ya. Jadi ini sudah proses ya di mana penjaringan dari bawah kemudian kita komunikasi dan akhirnya kita deklarasikan. Waktunya kan sempit, kurang lebih 150 hari. Ketika kita ingin target kita menang, maka kita harus banyak berjuang dari saat ini sehingga tidak lagi sudden death decision. Jadi kita ingin kebijakan siapa yang menjadi calon itu tidak mendekati pendaftaran sebagaimana dulu 2017 kita alami. Jadi bagi kami dari saat ini itu akan lebih baik ya daripada nanti rakyat Jakarta seperti beli kucing dalam karung. Dan pertimbangan Presiden PKS, artinya DPP PKS memutuskan Pak Anies dan Pak Sohibul Iman karena memang kami melihat memang ini yang terbaik ya. Lihat satu Pak Anies menonjol ya dan kemudian Pak Sohibul Iman juga tidak akan ada matahari kembar nanti itu. Jadi satu low profile, satu memang lebih atraktif gitu ya, bisa saling melengkapi dan yang paling penting bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh Jakarta. Jadi dua kemampuan yang kami hakul yakin ya, capacity to win, kemampuan untuk menang dan capacity to govern, kemampuan untuk memerintah untuk menyelesaikan persoalan itu akan dihadapi. Dan yang paling penting adalah bahwa di Jakarta yang dibutuhkan itu apa? Ketokohan, yang kedua adalah mesin partai. Dan kami menawarkan itu ketika ada tokoh dan ada mesin partai yang baik, maka insya Allah peluang menangnya besar. Anda belum menjawab pertanyaan saya, jadi ini harga mati atau masih bisa dinego? Ya sebetulnya kalau misalnya melihat kita punya sejarah lah ya, bagaimana dulu 2017 misalnya kita punya sejarah ketika Sandi Mardi didukung oleh PKS, kemudian didukung oleh PKS, mendadak juga ya, dan menang, kemudian kan, akhirnya menang gitu ya, kita harus akui itu. Kemudian ya banyak fase-fase yang dimana kita harus mengambil sikap sejak dini karena kami meyakini bahwa partai politik itu rasional. Ketika ada satu pasangan calon yang peluang menangnya besar, punya capacity to govern dan capacity to win, maka mereka juga akan mendukung pasangan itu. Jadi saya kira kami menyambut menghormati kalau misalnya ada pilihan yang lain selain Pak Anies begitu ya. Tetapi ya nanti waktu akan melihat ketika memang masyarakat Jakarta sudah menaruh hatinya kepada pasangan calon ini. Kang Pipin, tadi Anda mengatakan sudah diskusi dengan parpol-parpol yang lain. Termasuk salah satunya adalah Pak Surya Paloh. Dalam posisi itu Ketua Umum Partai Nasdem setuju dengan proposal PKS menduetkan Anies dengan Sohibul Iman. Ya sinyal positif hubungan baik yang selama ini dilakukan dan saya kira juga dengan PKB. Dulu ketika kami di Koalisi Perubahan, Pak Sohibul Iman bagian dari tim kecil, tim 8, hubungannya baik dengan Pak Gus Imin, hubungannya baik dengan Pak Surya Paloh, dengan juga Pak Anies. Sebetulnya akseptabilitas Pak Sohibul Iman ini insya Allah bisa terjaga ya. Dan memang Pak Surya setuju? Dia saya kira kalau sinyal-sinyalnya memang ke sana. Dan tentu persetujuan itu kami harus menghormati nanti declare secara resminya seperti apa kami tidak tahu. Tapi bagi PKS memang kami sejak dini mendeklarasikan supaya ada kesempatan untuk mensosialisasikan kepada rakyat Jakarta. Baik, Mas Wibi, sinyal-sinyalnya Pak Surya Paloh setuju dengan proposal PKS menduetkan Anies Baswedan dengan Sohibul Iman. Memang sinyalnya seperti itu?
Kami di DPW DKI belum dapat instruksi dari DPP terkait dengan konstelasi di Pilkada Jakarta. Kita masih stuck di usulan daripada DPW ke Bapilu. Jadi kita masih menunggu apa arahan lebih lanjut dari DPP partai. Tapi sampai dengan saat ini memang hal-hal yang tadi disebut Mas Pipin belum sampai di tingkat wilayah. Oke, tapi kalau dari DPW Nasdem DKI sendiri melihat duet Anies dan juga Sohibul Iman ini bagaimana? Kami tuh tidak dalam tataran untuk menilai ya, karena di DPW Partai Nasdem tuh kita dididik untuk tegak lurus terhadap satu instruksi. Oke, dari Jadi DPP. kita jalan aja kalau misalnya arahan dan perintah seperti itu. Tapi kemarin kan dibuka ruang, kalau kita DPW boleh mengusulkan nama-nama. 3 nama sudah diberikan ke Bapilu. Tinggal DPP memutuskan bentuknya seperti apa. Apakah nanti bisa Pak Anies dengan Pak Sohibul, atau Bang Saroni dengan Pak Sohibul, atau apa ya itu. Ini kan mesti sangat amat dinamis ya. Jadi lebih lanjut ya kita menunggu arahan. Oke, meskipun menunggu arahan dari DPP, tapi kan DPW yang tahu ya kondisi di lapangannya seperti apa, di DKI Jakarta seperti apa. Kalau dari DPW Nasdem DKI sendiri melihat bahwa pasangan Anies dengan Sohibul ini bisa nggak menjangkau target market ataupun pemilih yang lain begitu? Karena kan ini sama-sama nih alirannya nih, ataupun sama-sama nih ceruknya nih, ceruk pemilih Islam yang sedikit kanan gitu. Saya tidak menilai Pak Anies itu punya ceruk yang sedikit Islam ya. Beliau sangat amat moderat ya. Tapi kalau dalam perspektif kami di DPW ya, kita kan masih dalam satu usulan yaitu adalah calon gubernur. Untuk nama calon gubernur aja di tingkat DPW belum ada instruksi. Belum putus, ya. Jadi untuk menilai siapa pendamping daripada si calon gubernur itu kita belum bisa bicara apa-apa. Tapi kalau kita lihat dari nama-nama besar yang ada di Jakarta memang sudah sangat amat banyak ya. Hiruk pikuknya. Ada juga dari kemarin dari PKB tuh ada bagus juga tuh Kiai Hasbi, ya kan, Hasbi Ala Ilyas tuh keren. Dari PKS malah saya kiranya tadinya awalnya Ustadz Hoirudin ketua PKS DKI. Dari Gerindra misalnya saya kira ini yang mau maju Bang Ariza Patria atau ada nama Burani wakil ketua DPRD kita. Jadi nama-nama itu yang kalau kita di tingkat bawah ya, di tingkat provinsi yang sering berbicara seperti itu. Ketika teman-teman PKS mendeklarasikan Pak Sohibul, kalau saya sih tahu Pak Sohibul itu orang yang intelektual, teknokratis, dan salah satu presiden waktu itu kan, pasti keren. Pertanyaan saya kalau misalnya nanti PKS memaksakan duet ini Anies dengan juga Sohibul, Nasdem akan bagaimana? Akan tetap mendukung atau ya kita cari alternatif lain? Kalau perintah Pak Surya ke kita di provinsi pasti saya jalankan, apapun itu. Tapi kan DPW punya rekomendasi dong, masa cuma ikutan arahan dari DPP aja, ketua DPW kan pasti punya rekomendasi. Ya, masalahnya SK saya dari Pak Surya. Iya, nanti bahwa kalau DPW kita keluar dari kepanjangan rekomendasi DPP, nanti tiba-tiba kan besok bisa SK memberikan berubah. rekomendasi. Pak Surya kan pasti ingin mendengar kan suara akar rumputnya seperti apa dong. Iya. Ya makanya suara akar rumput seperti apa? Suara akar rumput sebenarnya kemarin udah disampaikan, 3 nama itu. Jadi kan kalau akar rumput Nasdem dari tingkat ranting, tingkat kecamatan, tingkat provinsi kita kasih nama 3, Pak Anies, untuk Bang Saroni, ada nama saya di situ kan. Ya. Tapi kalau untuk tingkat cawagup itu belum diminta. Seandainya nanti misal DPP bilang, kalau Wibi cek dulu akar rumput ini, cawagup siapa yang cocok kan, nah kita baru undang. Oke, karena banyak dari petinggi Nasdem yang mengatakan ini kan masa PKS dapat 2, udah dapat Mas Anies, dapat juga cawagup. Jadi harusnya kombinasi yang lain. Nasdem nggak berpikir kayak gitu ya Mas Wibi? Ya enggak lah, maksudnya kenapa harus dibikin kompleks gitu loh. Ini kan masalahnya ini yang bilang Bestari Barus loh, salah satu petinggi Nasdem loh. Oh iya, Bang Willy Aditya, ketua Bapilu juga mengatakan hal yang sama. Ini perintah DPP nggak masuk ya ke bawah? Enggak. Kalau saya kan dengarnya Pak Surya ya. Karena dari lisan Pak Surya sendiri juga nggak ada tuh kata-kata seperti itu. Saya langsung directly pasti kalau ada apa-apa sih. Presiden PKS sudah bertemu dengan Pak Surya Paloh di Nasdem Tower. Nah, saya nggak ada tuh. Kalau ada pasti saya spill. Jadi mungkin ketua DPD bisa update dulu ya. Oke, saya mau ke Mbak Lulu sebagai ketua DPD. Salah satu sebagai ketua DPP PKB, Mbak Lulu, salah satu petinggi partai Anda, Mas Saiful Huda yang harusnya tampil malam ini menyampaikan di publik bahwa penyodoran duet antara Anies dengan Sohibul Iman ini blunder. Karena ini berpotensi menciptakan deadlock nanti di partai-partai. Memang seperti itu ya pemikiran di PKB. Nggak begitu setuju dengan duet Anies Sohibul Iman ini ya? Oke, yang pertama apa yang disampaikan oleh Mas Huda itu dengan sendiri mengklarifikasi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Mas Yan tadi ya. Bahwa deklarasi
Partai PKS yang mengusung Mas Anies dan Mas Sohibul itu tidak ada kaitannya dengan PKB. Dan itu juga bukan merupakan hasil konsultasi dengan PKB. Dan tentu kami sebagai pihak yang memang mendeklarasikan lebih awal. Sebenarnya kami itu konteksnya DPW PKB. Karena itu memang lahir dari kepengurusan yang ada di Jakarta yang mereka sudah membawa usungan dari ranting sampai kemudian tingkatan provinsi untuk mengusung Mas Anies. Dan benar-benar hanya ada satu nama tunggal. Jadi hanya Mas Anies Baswedan sebagai calon gubernur dan tidak ada calon wakil gubernur. Nah, kenapa kemudian tidak diusung nama calon wakil gubernur satu? Karena PKB tidak cukup, Pak. Jadi kita tidak punya satu golden ticket yang kemudian kita bisa agak jumawa gitu membuat satu pasangan. Oke, ini harga mati ini kita maksudnya pasangan. PKS jumawa karena angkanya 18 berasa ini bisa musuh adalah sendiri duetnya kata gitu. yang kita gunakan untuk kami sendiri. Kita tidak menolak PKS ya. Kita tidak punya satu golden ticket. Dan yang kedua tentu kita ingin membangun kebersamaan dengan partai-partai yang lain. Karena siapapun tidak ada yang bisa maju sendiri. Nah, kita juga menghargai ada partai PKS, ada Nasdem, kemudian ada P3, dan bahkan sinyal positif itu juga muncul dari PDIP yang menyatakan ketertarikan. Itu artinya kita tidak mungkin kemudian membawa satu paket nama yang kemudian itu yang kita tawarkan kepada pihak lain. Saya kira ini adalah satu proses politik yang memang kita tempuh dan kita pilih. Membuka ruang dan kesempatan bagi siapa aja yang membangun koalisi besar untuk sama-sama kita dukung Mas Anies untuk membesarkan Jakarta. Oke, jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa PKS tidak pernah berkonsultasi dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar membahas tugas duet sebagai tim Wassaji. Anies dan juga Sohibul Iman ya? Ya, saya kira enggak. Oke, jadi konsultasinya hanya ke Surya Paloh saja, ke Ketua Umum Partai Nasdem. Ini kenapa? I don't know. Ini kan koalisi perubahannya bertiga, kenapa PKB ditinggalin, Kang Pipin? Karena sedang haji. Iya, kan bisa telepon. Sudah kita telepon, beliau dalam perjalanan. Sudah dikomunikasikan ya. Dan sudah ada rencana untuk pertemuan ya. Dan juga memahami sebetulnya, semua juga memahami kalau misalnya PKS memang mengambil keputusan ini kan, bahwa memang kita sudah menyadari juga angka 18 gitu ya. Terus kemudian kita mengkomunikasikan ini. Dan sebetulnya sah-sah saja ya kita menyampaikan itu, dan ini bukan gagah-gagahan. Cara kami mensosialisasikan ini untuk memberikan satu kepastian bahwa kita memang serius untuk Jakarta gitu. Jadi adapun nanti yang lain misalnya setuju tidak setuju, kita saling menghargai satu dengan yang lain. Kita saling menghormati pilihan. Misalnya ketika PKB menyampaikan, oh saya inginnya Anies Kaesang, mau Anies Pras, atau misalnya siapa misalnya yang mau menyampaikan kita gitu ya Ida Fauzia, itu sah-sah saja bagi kami. Jadi PKS nggak masalah ya, bukan harga mati berarti tidak ada persoalan, tinggal kita duduk bareng, kita buat ranking siapa yang memenuhi kapasitas. Misalnya dari sisi elektabilitas, dari sisi kapasitas kredibilitas, dari rekam jejaknya kira-kira kita bisa baca misalnya. Sudah meranking belum? Ya sudah meranking, jadi sudah menyusun. Dibandingin kader-kader yang lain, Pak Sohibul Iman lebih unggul dibandingin Menaker Trans, Ibu Ida Fauzia, ya kita sudah dibanding nama Sahroni begitu. Jadi ketika kita menyetorkan satu nama, Pak Sohibul Iman, kader terbaik PKS, mantan Presiden PKS, Wakil Ketua DPR RI bidang ekonomi, dulu pernah menjadi mantan Rektor Paramadina, dulu beliau ada seorang teknokratik, seorang yang pakar inovasi. Ini apa? Kira-kira pesan yang ingin disampaikan kepada warga Jakarta, kita serius untuk bangun Jakarta. Elektabilitasnya gimana dengan sederet itu? Dan elektabilitasnya itu yang sedang kita ikhtiarkan. Kenapa sejak dini kita sosialisasikan nama Pak Sohibul Iman? Karena kita ingin yakinkan bahwa ini ada orang yang S1, S2, S3-nya lulusan Jepang, budayanya, etos kerjanya bagus, beliau tangan dingin. Kalau dikasih amanah selalu well done, prestasinya bagus, rekam jejaknya bagus. Toh nanti juga akan melihat bagaimana prestasinya Pak Anies itu harus diimbangi wakilnya yang juga punya prestasi, rekam jejak yang baik. Gitu. Baik, Mbak Lulu, nanti saya baru ke Mas Bibi. Mbak Lulu, Anda melihat bagaimana nih perankingan yang dilakukan oleh PKS? Ya itu urusan rumah tangga PKS lah. Cuman memang tapi memang tradisinya ya, suatu partai politik itu memang memiliki level confidence yang tinggi, dan itu wajar kalau misalnya dia sudah bisa cukup untuk bisa mengusung calonnya sendiri. Nah, ketika kita masih butuh orang lain, kita masih butuh partai lain, maka tentu kita harus menyediakan ruang dong. Yang ruang itu kemudian tidak memberikan semacam pressure atau bahkan pocokan gitu ya, sehingga membuat partai lain tidak punya pilihan. Nah, saya kira ini yang kemudian kita lakukan. Apa sih yang kita mau bangun di Jakarta? Saya kira ketika Mas Anies itu comeback untuk kemudian membangun Jakarta kembali dan punya track record yang sangat baik gitu ya, dan kemudian sentimen publik itu juga masih kuat dengan figur beliau, saya kira ini adalah momentum untuk bisa menarik partai-partai yang lain yang di luar koalisi perubahan kemarin seperti PDIP. Penegasan bahwa hari ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengeluarkan pernyataan, tadi kita belum sempat tunjukkan ya, bahwa PKB tidak pernah mendorong duet Anies dan juga Sohibul Iman. Artinya dari Caimin sendiri resisten terhadap duet itu.
belum tentu resisten karena belum komunikasi aja, waktunya belum ada aja. Jadi saya kira nanti kita akan sampaikan. Itu berbeda dengan tadi yang dimaksudkan konsultasi, maka kita klarifikasi bahwa Mas Sohibul dimunculkan itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kita. Jadi tidak ada kaitannya atau tidak berkomunikasi? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Oke. Soal perankingan menurut Mas Wibi, Ahmad Sahroni lebih kurang dibandingkan Sohibul Iman. Sohibul Iman dengan segala macam prestasinya. Nasdem untuk menjadi cawagupnya Mas Anies? Tidak dalam pengetahuan saya ya, bukan tipikal yang ranking lah. Kenapa? Tapi itu sesuai dengan kompromi saja, musyawarah mufakat, gimana bangsa ini berdiri kan lewat musyawarah mufakat. Jadi kalau masalah ranking mana yang lebih elektabilitas lebih bagus, lebih populer, enggak juga. Ini kan posisinya wakil. Wakil itu kan melengkapi. Jadi kalau misalnya sudah guyup, gubernurnya siapa, ya kan? Kita misalnya bareng-bareng kadang nggak bisa maju sendiri kan? Ya. Sambil kita cek juga ya Kak Rumput ya. Gimana Mbak? Yang kira-kira dibutuhkan oleh warga Jakarta yang dengar bisa dari suara akar rumput bagaimana yang pas. Dan yang paling pasti itu ada chemistry toh? Yang paling penting adalah cocok dengan cagupnya. Oke. Jadi kalau jangan sampai nanti dipaksain misalnya Wibi gitu dipaksain cagupnya nggak cocok ya, nggak bisa dong. Tapi kalau tadi menurut Kang Pipin, Mas Anies dengan Pak Sohibul Iman harusnya chemistry cocok karena sama-sama dulu di tim pemenangan ya. Tapi saya menarik itu karena sama-sama mantan rektor Paramadina. Dan yang suksesinya Pak Sohibul Iman, Rektor Paramadina adalah Pak MSI. Jadi ada memang sejarah-sejarah Pak Sohibul Iman itu ketika jadi Presiden PKS, beliaulah yang menaikkan SK kenaikan Pak Anies jadi Gubernur DKI Jakarta. Ketika menjadi calon Presiden, Pak MSI adalah sebagai tim kecil atau tim 8. Jadi hubungannya memang dekat dan kedua orang ini memang duo dinamik ya. Itu menurut PKS. Itu menurut PKS. Itu menurut PKS. Saya akan ke Mas Agung terlebih dahulu. Mas Agung, Anda melihat ataupun Anda menganalisa bahwa penentuan cagup Mas Anies ini akan berpotensi deadlock nggak sih di partai-partai ini? Karena kayaknya resistensinya cukup tinggi ya dari Nasdem dengan PKB begitu. Iya, kalau kita melihat matriks elektoral, dialog antara Mas Wibi, Mbak Lulu dengan Kang Pipin ini sedikit banyak menggambarkan bagaimana rendahnya akseptabilitas pasangan aman ini. Pasangan Anies dengan Sohibul Iman. Kenapa? Karena di internal koalisi perubahan ternyata belum selesai. Nah akhirnya saya khawatir, walaupun ini bisa dibantah nanti, layu sebelum berkembang. Karena akan dibawa kan nanti di luar, misalkan koalisi perubahan ke KIM ataupun ke PDIP gitu. Nah itu satu. Yang kedua, memang biasanya tradisinya kita komunikasi dulu di internal. Baru dipublikasikan gitu ke publik. Nah, PKS ini punya tradisi-tradisi yang saya kira anti mainstream. Pertama, kalau misalkan biasanya partai memutuskan dengan elektabilitas, biasanya PKS dengan akseptabilitas. Kemudian yang kedua biasanya mendeklarasikan dulu siapa kandidatnya. Ini merujuk kejadian sebelumnya ketika ada nama Pak Mardhani Alisera. Tiba-tiba kemudian disalib sama Mas Sandi, akhirnya layu sebelum berkembang. Dan saya khawatir ini terulang lagi sejarah itu, dan ini bisa jadi masukan juga buat internal PKS bahwa ada yang harus diubah dari gaya komunikasi politik mereka di DKI supaya apa? Supaya mereka memang bisa menitipkan kadernya dan menang gitu. Mas Agung, Anda melihat ini adalah upaya high call-nya PKS aja nggak sih? Sedikit banyak ini call tingginya PKS nggak sebenarnya? Untuk menaikkan posisi tawar karena ada aspirasi dari publik dan elit, mana nih kader PKS mana. Nah PKS menjawab itu. Nah sayangnya saya pikir kemarin itu deklarasinya mem-PKS-kan Anies Baswedan. Ternyata paket. Nah saya kira lebih mudah komunikasi PKS dengan Mas Anies, mem-PKS-kan Mas Anies. Ketimbang komunikasi itu dibawa ke internal koalisi perubahan untuk membawa paket aman ini secara keseluruhan, sehingga partai-partai seperti PKB dan Nasdem merasa tersandera dan gak punya pilihan, akhirnya ya deadlock. Kalau ditanya ini bisa berpotensi check out nggak? Bisa banget. Ini merujuk check outnya bisa berpindah ke koalisi PDIP, bisa ke KIM dan seterusnya seperti itu. Jadi ini beresiko tinggi. Nah idealnya segera komunikasi di koalisi perubahan, karena kalau tidak PKB dan PDIP siap bersama. Baik. Cukup satu Kang Pipin, ini harusnya mem-PKS-kan Mas Anies aja, nggak usah menjual duet ini gitu loh. Kenapa Mas Anies harus di-PKS kan? Mas Anies itu mengumumkan bahwa Mas Anies didukung oleh PKS tanpa harus ada cagupnya. Tokoh nasionalis ya, orang independen ya, dan diterima oleh semua kalangan.
ya kan? Dan memang ya diakui kalau dari 4 tadi, misalnya PKS, PKB, Nasdem, dan juga PDIP ada nama Mas Anies, tinggal kan persoalannya siapa yang menjadi wakilnya. Terus di antara kami misalnya kalau kami bersepakat misalnya mengusung Mas Anies, kita lihat siapa kira-kira di antara 4 partai ini kira-kira yang kursinya paling banyak, 18 kursi itu dari PKS. Apakah salah kami sebagai partai pemenang di Jakarta mengusulkan kader kami sebagai calon wakil gubernur Jakarta untuk mendampingi Mas Anies? Jadi secara rasional kami ingin menunjukkan keseriusan bahwa ini kami ajukan, monggo dipertimbangkan ya sebagai pertimbangan. Kalau Mas Anies mau dengan PKS, ini kami punya wakilnya dari kalau PKS. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa? Ya kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Silakan Mas Anies berarti. Mati ya? Mas Anies berarti silakan tidak mendapat kemungkinan tidak mendapat dukungan dari PKS itu kan. Jadi itu yang kami tawarkan sebetulnya kalau mau silakan. Betul. Kalau misalnya Mas Anies mau dengan PKS, maka cawagupnya harus dari PKS. Kalau nggak PKS bisa mengalihkan dukungan begitu? Betul, dan tetapi kami harus rasional. Kami akan lihat bagaimana respon dari warga Jakarta. Ya, terutama konstituennya PKS. Saya kira enggak, warga Jakarta target kita adalah lihat pemenang. Apakah misalnya pasangan Anies, Sohibul Iman ini bisa menang atau tidak. Itu sebetulnya pilihannya itu. Kalau memang misalnya potensinya nggak menang, tentu pimpinan juga akan mempertimbangkan mana yang terbaik. Berarti benar ini call tinggi dong. Bagi kami saat ini memang itulah yang kita lakukan. Jadi adapun nanti masyarakat misalnya ternyata elektabilitasnya rendah dan sebagainya, tentu pimpinan juga akan mempertimbangkan. Tetapi kami ngasih catatan bahwa ini serius. Kami setelah dikasih kesempatan oleh rakyat Jakarta, mereka memilih PKS mayoritas ke PKS, maka berikan kesempatan kami untuk bisa mengabdi kader kami di Jakarta. Saya mau ke Bang Habib. Gerindra mengambil peluang nggak menggoda Nasdem dan juga PKB yang tampaknya akan deadlock nih dengan PKS mengusung Anies Baswedan? Atau gimana? Gerindra resisten nggak sama Anies? Ada atau tidak ada masalah ya soal yang baru saja diperbincangkan lama banget sampai saya nggak kebagian ngomong. Iya, habis ini saya kasih kesempatan ngomong, tenang. Kita tetap menjalin komunikasi dengan seluruh partai, dengan seluruh tokoh-tokoh, termasuk Nasdem, termasuk PKB, termasuk PKS, termasuk Anies Baswedan. Ya. Levelnya di tingkat mana, tapi intinya komunikasi terus kami dorong ya. Kami Partai Gerindra adalah partai politik yang tidak anti terhadap partai manapun dan tidak anti terhadap tokoh manapun. Kami terbuka. Kami ingin mencari paslon yang terbaik ya untuk Jakarta ini ya. Kalau bisa misalnya ketika diajukan ada kader kami sebagai cagup atau sebagai cawagup atau kader dari partai yang didukung oleh koalisi partai kami. Ya, kalau toh memang koalisinya akan ada sedikit penambahan atau perubahan dibanding koalisi Pilpres juga nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Misalnya menambah dari koalisi Indonesia Maju, nambah misalnya Nasdem atau PKB mau bergabung. Bukan partai politik yang saklek-saklekan lah ya. Kita terus mendorong komunikasi. Oke, berarti peluangnya bukan hanya Ridwan Kamil dong yang didorong, bisa yang lain dong. Termasuk Anies Baswedan resisten nggak? Gerindra resisten nggak terhadap? Gerindra tidak ada resisten terhadap siapapun. Termasuk terhadap Pak Anies Baswedan kita nggak ada resisten. Jadi Gerindra juga membuka peluang mengusung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta. Ya, kita nggak bisa sebutkan membuka peluang terhadap Anies Baswedan. Kami sampai saat ini karena belum memutuskan cagup dan cawagup kami masih terbuka untuk semua tokoh. Ya. Terbuka semua tokoh berarti termasuk salah satunya Kang Ridwan Kamil dan juga Mas Anies. Apa yang menjadi kriteria di Gerindra sih ataupun di Koalisi Indonesia Maju untuk menentukan siapa yang akan dipilih? Jadi kalau kriteria kita capek ya bilang kriteria yang tas-tas itu semua udah paham lah ya. Tas-tas tuh apa tuh? Ya integritas udahlah itu udah usah dibahas ya. Terus termasuk elektabilitas. Enggak. Tapi ini realitas partai politik itu Mbak Nana adalah kita memang sebisa mungkin mendorong kader kita ya dapat di posisi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah. Lalu prioritas yang kedua ya kan target itu kan bisa maksimal, bisa menengah, bisa minimal gitu kan ya. Target kedua tentu kita setidaknya partai politik dari koalisi yang kita ada di dalamnya, koalisi di Jakarta ini. Misalnya nanti terbentuk koalisi 4 partai, 5 partai, kita pengen yang menang ya koalisi yang ada kaminya, ya kan. Kalau toh nggak bisa juga ya kan kalah juga itu juga
kami takut juga gitu loh. Gak ada masalah ya Gerindra kalau misalnya kalah di Pilkada Jakarta nggak masalah? Mau dimanapun ya kan, yang penting kita ikhtiarnya adalah mencari yang terbaik ya. Toh kita sudah punya presiden juga secara de facto. Jadi untuk Gerindra saya tegaskan bahwa karena sudah punya presiden yakni Pak Prabowo Subianto, presiden terpilih, jadi nggak harus menang ya di Pilkada Jakarta. Dimanapun sejak sebelum Pak Prabowo menang di presiden juga kayak begitu namanya realitas partai politik. Kalau kita mau lama di politik ya begitu. Ya kita berupaya yang terbaik, tapi kita nggak ada masalah dapat hasil yang kurang menyenangkan gitu. Jadi kalau misalnya memang nggak memprioritaskan, kenapa petinggi Gerindra ngotot sekali mendorong Kang Ridwan Kamil di Jakarta? Itu kan penilaian Mbak Nana ya, ngotot sekali itu. Seperti apa? Jadi yang disampaikan misalnya oleh Pak Sufmi Dasko Ahmad itu kan, kalau yang dimaksud itu adalah kami menampilkan apa yang menjadi aspirasi di masyarakat. Ya kan ada Mas Budi dengan Kaisang lah, ada Mas RK dengan Kaisang, pernah ada Raffi Ahmad kalau nggak salah. Itu salah satu caranya Pak Dasko ya, bos saya, menyampaikan aspirasi masyarakat yang ada. Dan memang benar ya, nama Pak Ridwan Kamil, nama Mas Kaisang, nama macam-macam tadi yang sudah disebutkan ada di konstituen kami gitu. Tapi menurut Partai Golkar malah elektabilitasnya Kang Ridwan Kamil semakin menurun loh setelah didorong ke Jakarta. Itu Golkar loh, rumahnya Kang Emil loh yang bilang. Iya, justru itu ya. Urusan beginian ini kan kita nggak bisa paksa. Partai Gerindra bahkan nggak bisa maksa kadernya sendiri mau maju di pilkada manapun. Apalagi kader partai orang. Jadi Gerindra nggak akan maksa kalau Ridwan Kamil didorong ke Jakarta. Satu, kita nggak bisa paksa orangnya. Ya, yang kedua kita nggak bisa juga paksa partainya. Karena kan urusan begini kan urusan kesukarelaan ya. Kita hubungan baik dibina dengan cara-cara yang baik, nggak akan ada istilah paksa memaksa, manuver tidak seperti itu cara kerja kami di politik. Baik, nanti kita akan tanya lebih dalam ya soal kejutan apa yang akan terjadi di Pilkada Jakarta seperti yang dibilang oleh Bang Habib, karena kejutannya tampaknya masih berkaitan dengan nama Anies Baswedan. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini. Saling kunci Cawagup Anies dan potensi munculnya poros alternatif di Pilkada Jakarta. Saya akan kembali lagi ya ke Bang Habib. Tapi sebelum ke Bang Habib saya akan putarkan terlebih dahulu pernyataan dari Mas Anies Baswedan soal katanya mau ketemu sama Pak Prabowo. Mau ngapain ya? Kami tentu membangun komunikasi dengan semua. Dan insya Allah akan bisa bersilaturahmi dengan pimpinan-pimpinan partai politik. Jadi itu adalah sebuah keniscayaan karena ini adalah sebuah proses di mana partai-partai politik pada saat ini sedang mempertimbangkan, menakar, dan kami yang pada saat ini mendapatkan amanat dari PKB tentu akan berkomunikasi, berdiskusi dengan pimpinan-pimpinan partai lain, termasuk nantinya dengan Pak Prabowo, begitu. Nah ini giliran Bang Habib menjawab nih. Bang Habib, kami dengar sudah ada pertemuan antara Mas Anies Baswedan dengan petinggi Partai Gerindra, di mana di situ Mas Anies membawa proposal menawarkan gimana kalau Gerindra jadi cawagup bersama dengan saya. Dan proposal itu akan dibawa dalam pertemuan Mas Anies dengan Pak Prabowo Subianto. Ini nanya untuk klarifikasi. Oh, ini nanya apa klarifikasi? Saya klarifikasi, konfirmasi dan ingin jawaban resmi. Lebih tahu mana daripada saya kasih tahu tanggalnya apa harinya. Silakan. Kita ya. Tahu lah Bang Habib. Karena sesudah itu, tahu, aja. sesudah pertemuan itu terjadi, 1 hari kemudian Bang Habibur Rahman sebagai Wakil Ketua Umum Gerindra langsung menyampaikan ke publik bahwa ya kami terbuka bertemu dengan Mas Anies, Pak Prabowo terbuka bertemu dengan Mas Anies. Jadi memang ada ya pertemuan. Jadi yang saya sampaikan itu kan memang pattern kami setiap apapun coba aja cek dari dulu. Kita itu selalu ngomong begitu kok. Saya juga ngomong selalu begitu. Karena ketat nih sebagai jubir nih offside dikit kena semprit kan. Ya, terus? Jadi kami selalu ngomong bahwa kami memang, dan memang begitu ya, kami nggak anti dengan siapapun dan kami sangat terbuka untuk ketemu siapapun. Dan memang itu adalah gaya berpolitik Pak Prabowo. Ya. Pak Prabowo kan coba dulu
bisa dari ekstrim ke ekstrim, ya kan ya. Dikira nggak mungkin pasangan dengan A, rupanya pasangan. Dikira nggak mungkin ketemu A, rupanya ketemu gitu kan. Begitu juga misalnya sekarang kalau ada narasi-narasi Pak Prabowo anti dengan Mas Anies, ya kan ya. Pak Prabowo nggak mau ketemu dengan Mas Anies. Saya pikir sulit juga ya dipercaya narasi seperti itu ya. Jadi Pak Prabowo mau dong ketemu Mas Anies? Karena memang Pak Prabowo itu bersedia bertemu dengan tokoh manapun ya, tokoh-tokoh bangsa manapun gitu. Jadi nggak pernah menutup diri namanya Pak Prabowo gitu. Jadi kalau saya sampaikan kami terbuka ya, apakah mungkin Pak Prabowo ketemu Mas Anies? Menurut saya sangat-sangat mungkin. Dan itu akan terjadi dalam waktu dekat? Nah itu yang saya nggak bisa pastikan kapan, di mananya itu saya nggak bisa. Dalam waktu dekat. Saya nggak bisa sampaikan ya. Nggak bisa sampaikan berarti nggak dibantah juga ya Bang Habib ya? Saya juga nggak bisa bantah, nggak bisa konfirmasi juga gitu kan. Oke, nanti biarkan waktu yang menjawab berarti. Jadi saya ingin konfirmasi bahwa pertemuan Mas Anies dengan petinggi Gerindra itu sudah terjadi, di mana Mas Anies menawarkan proposal kalau bisa cawagupnya dari Gerindra. Kita nggak tahu ya. Jawabannya nggak tegas gitu loh Bang Habib loh. Ini nggak tahu. Hanya ini Tabayun, klarifikasi atau enggak, makanya saya ingin konfirmasi. Nggak mungkin wakil ketua umum nggak tahu, kita aja wartawan tahu kok. Ya saya sampaikan ya apa yang sebenarnya kita sama sekali tidak ada informasi seperti itu. Tapi kalau misalnya nanti Mas Anies membawa proposal, ini pada minum semua nih kayaknya, begitu dapat informasi saya nih. Langsung pada minum semua nih kayaknya nggak ada yang tahu nih pertemuan ini nih. Aduh, seret tuh langsung katanya. Jadi pertanyaan saya, kalau Gerindra atau Pak Prabowo ditawari proposal oleh Mas Anies minta restu ke Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, maju Pilgub DKI, terus wakilnya minta dari Gerindra. Sebetulnya kalau untuk maju Pilgub DKI ya, nggak perlu juga Mas Anies minta restu ke Pak Prabowo, dan Pak Prabowo pun nggak akan pernah menghalangi ya, siapapun wakilnya Mas Anies, gitu kan, nggak perlu agar direstui wakilnya dari Gerindra. Saya pikir nggak perlu juga, apa urusannya, kan independen semua. Ya kan? Tapi Mas kalau Anies Gerindra punya ditawari partai-partai berpasangan dengan Mas Anies gimana? Ya nanti dipertimbangkan, ya silakan oleh pimpinan kami nanti akan dipertimbangkan. Dipertimbangkan ya, berarti nggak menutup pintu ya? Ya saya nggak mengkonfirmasi menutup pintu atau tidak, ya silakan saja ditawarkan. Oke, ini yang sebelah sini kayaknya langsung pada ini baru dapat informasinya atau gimana? Mbak Lulu tahu nggak? Enggak, saya kira kita memang memberi kebebasan kepada Mas Anies. Justru saya mengatakan Mas Anies akan jauh lebih bagus kalau kemudian beliau melakukan komunikasi intensif dengan semua pimpinan partai politik. Karena bagaimanapun Jakarta adalah sentrum, ya kan. Terlepas ada IKN, tapi tetap aja Jakarta akan menjadi pusat dari semua aktivitas, baik itu politik, ekonomi dan seterusnya. Apalagi nanti juga akan ada kawasan aglomerasi. Jadi kalau kita berasumsi Mas Anies itu misalkan menang, Pak Prabowo pasti juga punya kepentingan untuk bisa membangun hubungan baik dan sebaliknya. Yaitu kepala daerah Jakarta ini untuk bisa komunikasi dengan bagus dengan presiden, apalagi udah jelas Pak Prabowo adalah presiden terpilih, kan begitu. Sementara hari ini memang elektabilitas Mas Anies itu juga yang tertinggi, dan saya kira nggak akan ada yang merasa Mas Anies ngapain ya kok jalan, enggak, kita tahu itu. Justru kalau Mas Anies ya jalan, itu malah kemudian kita juga khawatir yang akan nyalon ini siapa, kan bukan saya. Masa kita yang kemudian harus sangat aktif sementara calonnya sendiri yang kemudian tidak proaktif. Jadi PKB mendorong lah ya kalau Mas Anies berkomunikasi dengan presiden terpilih Pak Prabowo Subianto supaya nanti tidak ada kesan bahwa ini menjadi Pilpres jilid 2 ya, karena PKB juga nggak mau dong berhadapan-hadapan dengan presiden terpilih. Saya kira era ketegangan itu harus mulai diakhirin, dan Jakarta harus dilakukan pilkada yang riang gembira. Ya kan, ini harus menjadi perayaan semua, dan kita belajarlah dari peristiwa yang dulu banget yang sangat-sangat super tegang, dan saya kira ini hal yang berbeda lah ya, dan saya kira kita percaya juga lah, misalnya Pak Prabowo juga punya semangat baru, saya kira beliau pasti juga tidak mesti harus sama kan dengan yang sebelumnya begitu. Maksudnya apa nih? Harus sama dengan yang sebelumnya kenapa emang? Ya saya kira tadi kata Mas Habib akan memberikan semua kesempatan. Gak akan cawe-cawe kalau Pak Prabowo gitu. Ya kan tentu saja akan cawe-cawe kalau itu calonnya dari Gerindra. Tetapi kalau untuk kontestan yang lain saya kira juga nggak akan dihilangin. Nah, saya kira ini harus kita jagalah komitmen itu semua. Jadi untuk menghindari cawe-cawe itu kan lebih baik bahwa Mas Anies berpasangan dengan Gerindra gitu kan? Komunikasi dengan semua pihak termasuk Gerindra kan nggak masalah. Soal pasangan itu kan bagaimana takdir langit itu ditentukan. Tetapi itu kan semua berdasarkan ikhtiar. Nah, yang penting itu jangan gege mongso.
Nah, jadi ini kenapa kemudian penting juga seperti ini GG Mongso kenapa diarahin ke Kang Pipin? Saya jelasin GG Mongso itu jangan gede kepala gitu. Enggak beda, GG Mongso itu cepat-cepat, cepat-cepat ya. Karena memang semua masih dinamis, semua itu lagi adjust satu sama lain. Apalagi kalau kemudian PDIP juga memberikan respon positif, saya kira semua ada waktu untuk saling memberikan kesempatan. Itu penting sekali. PKB oke nih kayaknya kalau Mas Anies berpasangan dengan Gerindra kayaknya ya. Kita oke dengan semua pihak sepanjang Mas Aniesnya juga pertama oke. Yang kedua mereka oke dengan Mas Anies. Oke. Kalau PKB oke, kalau Nasdem gimana? Apakah kemudian kalau misalnya Mas Anies menawarkan posisi cawagup itu ke Gerindra sebagai bagian dari jembatan komunikasi dengan presiden terpilih, Nasdem akan oke? Akan setuju, Mas Bibi? Kalau seandainya nanti keputusan DPP itu memang keluar untuk Pak Anies, misalnya seperti itulah kita berandai-andai ya. Tentunya bagus juga untuk silaturahim ya antara Pak Anies dengan Pak Prabowo. Karena tahun 2017 lalu ketika dia menjadi gubernur kan pengusungnya adalah salah satunya Pak Prabowo. Jadi adab ketimuran itu perlu kita angkat kembali lah. Sebagai orang tua tentunya sebagai presiden terpilih, banyak hal yang pasti yang akan mungkin nanti dialektika antara kedua orang tersebut untuk dipaparkan ya. Dan ini bagus untuk kita semua pembelajaran, terutama untuk saya sebagai generasi muda melihat bahwa ternyata pemimpin-pemimpin kita juga tetap ada adab yang dikedepankan. Jadi Nasdem lebih memilih menghindari head to head ataupun berhadapan dengan Gerindra dan juga koalisi Kim ya di Pilkada Jakarta. Kesimpulannya begitu Mas Bibi? Enggak lah, kalau Pilkada itu berhadapan-hadapan itu hal yang biasa menurut saya. Bahkan hari ini kita di Pilkada Jakarta berhadapan, di Pilkada Jawa Barat kita berkawan, itu kan biasa aja konstelasi Pilkada. Jadi tidak ada saling kucing-kucingan atau kejar-kejaran di situ. Tapi catatannya mungkin itu ya, keterbukaan. Nah itu mungkin itu penting ya. Apa itu yang terbuka, Bu? Keterbukaan itu misalnya konteksnya kalau kami dengan Mas Anies ya. Jadi kita itu juga terbuka dengan proses, kita memberikan kesempatan untuk komunikasi. Saya kira Mas Anies kalau memang ingin juga didukung oleh PKB, ya kan? Ya tentu juga kemudian proses-proses politik yang beliau bangun itu juga kemudian dikomunikasikan secara terbuka. Berarti Mas Anies belum terbuka ya soal pertemuan dengan petinggi Gerindra gitu ya. Adalah SOP semoga Mas Anies mendengar ini harus lebih terbuka nih ke partai-partai. Supaya mendengarnya bukan dari jurnalis, bukan dari wartawan, tapi harusnya langsung dari Mas Anies. Beliau punya hubungan sangat baik sama Mas Imin. Anda meyakini bahwa Mas Anies sudah menyampaikan pertemuan dengan petinggi Gerindra dengan Caimin? Atau justru Caimin yang menyarankan itu? Bisa juga. Kan katanya politik itu adalah the art of possibility, ya kan? Sama halnya kemudian ketika apakah mungkin Mas Anies itu ketemu sama PDIP? Kalau dulu itu head to head, sangat mungkin. Nah, Tapi tampaknya Mas Anies lebih mau duluan membuka komunikasi dengan presiden sudah terpilih. Sudah bertemu kan secara virtual dengan Bu Puan lebih dahulu sebelum dengan Gerindra. Justru dengan PDIP lebih dahulu. PKB namanya sudah di Rakernas PDIP duluan. Mas Bibi, jadi kalau Nasdem nggak masalah kalau misalnya nanti Gerindra jadi cawagupnya Mas Anies. Kami ini gini loh, memang no issue lah dengan siapapun ya. Apalagi kalau dengan partai Bang Habib. Bang Habib ini kan keren gitu loh, salah satu partai pemenang juga di Gerindra di Jakarta. Dengan PKS mantap, dengan PKB mantap. Kalau kita semua sama siapa aja nggak ada masalah. No issue lah, semua kawan. No issue ya. Kang Pipin ini tampaknya PKB dan juga Nasdem no issue, nggak ada masalah kalau misalnya Mas Anies mau berpasangan dengan Gerindra. Saya tidak mengatakan begitu. Kita memberikan ruang Mas Anies untuk komunikasi intensif dengan semua pimpinan partai politik. Apalagi kalau kemudian itu Gerindra karena Pak Prabowo adalah elected presiden ya. Jadi presiden elected itu penting karena apa? Kalau nanti Mas Anies memilih calonnya calon wakil gubernurnya dari Gerindra, PKB gimana? Kita tidak ada kalau-kalau. Kalau sepanjang itu kemudian disepakatin oleh mitra koalisi, kan Mas Anies tidak mungkin datang sebagai calon tunggal dirinya dan mewakili dirinya aja, tetapi juga partai yang akan mengusung beliau begitu loh. Jadi semua pasti harus melalui meja perundingan yang harmoni dan damai. Baik, silakan Kang Pipin gimana? Ya itu tadi komunikasi politiknya Mas Anies dengan Gerindra, mencoba menawarkan cawagup ke Gerindra. Ya komunikasi ya, Presiden PKS sampaikan ke Pak Anies kan beberapa waktu lalu ketemu dan menyampaikan silaturahim dengan siapapun, termasuk dengan Partai Kim, dengan Gerindra. Bagus, saya kira silaturahim itu bagus ya. Saya minum lagi. Ya tinggal bagaimana nanti ke depan siapa pasangannya, tentu itu yang harus dibicarakan ya. Siapapun Gerindra mau gabung dengan kita ya bagus, saya kira beberapa kita juga ajak kok.
termasuk PDIP, ayo kita misalnya Mas Anies, wajar sih kalau misalnya lihat bahwa Mas Anies memang elektabilitasnya tinggi, ya wajar kalau memang beliau juga harus berkomunikasi dengan siapapun. Karena beliau itu adalah mantan calon presiden yang akan menjadi calon gubernur. Dalam sejarah ini belum terjadi mungkin. Ya, ketika popularitasnya sudah paling tinggi, kemudian elektabilitasnya juga tinggi, dan beliau bukan sosok dari partai manapun, ya kan? Tinggal nanti, misalnya kemarin ketika di Pilpres kan, Mas Anies dengan Caimin, ya kan? Mas Anies yang independen didukung oleh Nasdem PKS, kemudian wakilnya Gus Imin. Apakah PKS mempersoalkan? Enggak, kami menghormati pilihan itu, ya kan? Dan bagi kami ketika nanti besok misalnya ketika nanti misalnya Anies Sohibul Iman, ya saya kira kalau itu menjadi pilihannya, ya kita harus bisa menerima itu. Jadi bagi kami sebetulnya. Jadi PKS legowo ya? Ya bagi kalau kami. Itu disepakati oleh mitra koalisi, oleh Mas Anies. Jadi ketika pilihan, tentu kita mencari yang terbaik. Ketika kemarin Anies dengan Gus Imin misalnya di Jakarta, kita membuat rasionalisasi. Memang waktu itu yang terbaik yang kita analisis, hitung-hitungannya peluang menangnya besar gitu. Antara Anies dan juga Gus Imin gitu. Kemudian di Jakarta ketika kami memang waktu itu memang kita harus akui PKB salah satu yang tertinggi di level nasional. Kami itu level ke-6 atau ke-7. Nah, begitu juga di DKI Jakarta. Kami saat ini PKS paling tinggi. Mas Anies itu bukan tokoh PKS. Mas Anies ini tokohnya semua partai yang mau mendukung Mas Anies. PDIP kalau mau dukung monggo, Nasdem mau dukung monggo, PKB mau dukung monggo. Tapi kalau Gerindra masuk kan presidennya dari Gerindra. Kalau misalnya Gerindra mau masuk juga monggo, tinggal kita pilih di antara partai-partai ini. Kami alhamdulillah bersyukur orang Jakarta memberikan kepercayaan kepada PKS menjadi pemenang pemilu. Apa salahnya kalau kami mengajukan kader terbaik kami untuk mendampingi Mas Anies? Itu saja. Jadi itu saja. Ya, baik. Saya mau ke Mas Agung ya. Mas Agung, peluang duet Anies dan juga kader Gerindra ini Anda melihat bahwa ini adalah caranya Mas Anies untuk mendapatkan restu ataupun tidak ingin head to head atau mengulang Pilpres Jilid 2 dengan Gerindra dengan Pak Prabowo? Ya, karena memang ada istana efek kalau saya sederhanakan. Kalau di 2017 itu ada 212 efek, sebelumnya ada Jokowi efek. Nah, ini ada istana efek yang harus diakomodir karena memang survei Litbang Kompas mengatakan 54,3% kekuatan istana masih berpengaruh besar. Maksudnya efeknya Pak Jokowi sebesar 54,3%. Dan ada satu presiden lagi di mana pilkada berkelindan di sana. Ada Presiden Prabowo. Pak Prabowo, ya efeknya juga besar. Nah, yang kedua kemunculan Anies berkomunikasi dengan Gerindra ini membuktikan bahwa koalisi Indonesia Maju pun sebenarnya lagi deadlock juga, tapi soal nama siapa cagup yang akan diusung. Kalau di sana siapa nama cawagup yang diusung? Kalau di sini adalah nama cagup. Ya, RK atau Anies sekarang misal opsinya. Nah, ketika muncul nama Anies, otomatis ini bisa. Saya kemarin dapat informasi bahwa ada deklarasi di Banten bahwa Gerindra dan Golkar berhadap-hadapan. Nah, bisa jadi di Jakarta ini untuk Pilkada Banten ya? Iya, Pilkada Banten di sini bisa terjadi juga walaupun itu masih panjang waktunya 27 November nanti. Tapi yang jelas ketika ada Mas Anies komunikasi dengan Gerindra ini seperti pucuk dicinta ulam pun tiba gitu. Gerindra butuh sosok cagup. Dan kemudian sedang mencari cawagup yang ideal karena apa? Butuh cawagup nasionalis yang merepresentasikan, saya sering bilang Jakarta Utara, Jakarta Barat. Karena kalau misalkan hanya sebatas basisnya timur, pusat dan selatan dan Pulau Seribu itu nggak cukup merangkum basis-basis nasionalis. Jadi utara dan barat itu menjadi market yang harus diambil oleh Mas Anies oleh pasangan cawagup yang bisa merepresentasikan itu gitu. Nah, kalau memang ini enggak, khawatirnya peluang menangnya tereduksi gitu. Nah, kehadiran Mas Anies ke Gerindra itu sedikit banyak menjawab dan bisa mengulang Pilkada 2017 di mana Gerindra PKS bersama. Tapi maaf lahir batin ke PKS ini bisa jadi bukan kadernya lagi kan seperti itu. Nah, ini simulasi lah saya kira. Jadi kalau menurut Mas Agung dengan komposisi duet Mas Anies dengan Pak Sohibul Iman itu tidak akan memperluas ceruk pemilihnya Mas Anies ya, karena ceruk pemilihnya di situ-situ saja. Ya, ini kayak menggarami lautan gitu. Jadi nggak akan ada ceruk pemilih yang besar pun di endorse dipaksa. Ini bisa beresiko mengurangi kemenangan. Saya nggak setuju ya analisis itu. Mungkin abang lupa ya bahwa pemilih Jakarta itu lebih rasional. Pemilih Jakarta itu rasional. Ketika melihat sosok yang terbaik, ya yang kita pilihkan bahwa memang punya konten, punya kredibilitas, punya kapasitas, maka rakyat Jakarta akan memilih itu.
kemarin sebenarnya membuktikan ya, ketika misalnya di 2017 begitu ya, kalau kita lihat pertarungan yang sangat luar biasa waktu itu. Jadi dan tidak melihat, menurut kesalahan cara pandangan Anda adalah ketika melihat Pak Anies itu sosok yang Islamis. Jadi kalau Pak Anies itu lebih dekat kemarin itu ke Nasdem sebetulnya, kalau kita lihat ya. Dan memang sisi moderatnya dulu beliau adalah seorang sosok yang mendeklarasikan Nasdem ya, ormas Nasdem gitu ya. Dibandingkan sosok Islamisnya, memang sosok Islamisnya memang ada di PKS. Jadi di situ sebetulnya yang kita lihat ya. Jadi ketika kita melihat rakyat Jakarta ini memang punya sisi rasionalitas, ketika dipilihkan orang yang punya kompetensi ya, ketika orang yang punya kredibilitas, mereka akan mengakui itu gitu. Oke, silakan Mas Agung. Ya, rasionalitas yang dimaksud di sini ada batas gitu. 212 efek itu kan bisa merepresentasikan Anies Baswedan di sana. Islam perkotaan, konservatif, dan kelas menengah terdidik yang termobilisasi di 212 efek. Nah, saya kira kalau kita ngomong lebih jauh, kalau PKS ini yang menang besar, Mas Anies pengen menang besar, justru harus membalik itu, merekonsiliasi ini. Supaya apa? Kalau paketnya Anies Sohibul ini bisa membuat orang berpikir kembali ke 2017. Ada ini ada set memori politik identitas ya. Persis. Isu politik identitas kita yang kalau mau merekonsiliasi dikhawatirkan terulang. Pilkada Jakarta, Pilpres kita, inilah waktunya. Bagaimana Mas Anies collab sama Gerindra atau Mas Anies sama siapa gitu. Karena sama PKB? Ya bisa juga. Ida Fauzia gitu. misalnya perempuan. Siapapun lah. Nah, karena ini memperkecil itu dan membuat rememori lagi. Nah, saya hanya ingin mengendorse menangnya besar. Menangnya tebal, nah rangkul semua. Pesannya banyak, bukan hanya elektoral, rekonsiliasi dan lain-lain gitu. Nah, itu yang paling penting yang dalam benak saya itu perlu kita dahulukan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya Mas Anies ataupun Gerindra bersepakat dan juga partai-partai koalisi ini bersepakat untuk sama-sama maju begitu ya di Pilkada Jakarta, Mas Anies dengan kader Gerindra, artinya susah dong untuk ada calon lain untuk muncul menyaingi ini. Bisa, masih bisa, peluang itu masih terbuka. Misalkan dari poros PDIP ada nama Pak Andika Perkasa, misalkan Pak Ahok, Bu Risma dan seterusnya. Atau PKS bisa memunculkan poros juga. PKS dengan siapa, misalkan PDIP, itu luar biasa. Kalau PKS PDIP bareng ini dahsyat, bisa mengimbangi misalkan Gerindra dengan Anies misalkan. Ya, maksud saya hal-hal semacam itu penting di politik kita supaya apa? Supaya kohesi sosial kita tidak serta-merta langsung berhadapan-hadapan secara ekstrim. Bang Habib, ini tadi disampaikan oleh Mas Agung bahwa kalau duetnya Anies dengan kader Gerindra ini adalah bagian dari rekonsiliasi yang mungkin bisa terjadi pasca Pilpres dan mengulang kemenangan besar pada Pilkada Jakarta 2017, duet Gerindra dengan PKS. Gimana? Ya, kami menyerap aspirasi, ya, menyerap informasi, menyerap masukan dari masyarakat, termasuk yang barusan disampaikan Mas Agung, kita sampaikan nanti kepada pimpinan kami. Tapi ini mengatasi deadlock nggak bahwa di Kim kan kesulitan ya mencari nama cagup, sementara di sini kesulitan mencari nama cawagup gitu. Jadi sebenarnya ini sebenarnya menurut saya ya seperti ini kadang-kadang kita overanalysis ya, kita seolah-olah terlalu rumit. Padahal ketika diputuskan pun nggak rumit-rumit amat. Cuma memang ini persoalan keleluasan waktu. Ya, waktunya masih lapang sehingga seolah-olah deadlock. Kok sementara di sisi lain memang bulan depan loh Bang. Ada tuntutan dari teman-teman ya, ada keinginan tahuan masyarakat dan lain sebagainya. Siapa gitu kan. Padahal masih waktunya leluasa banget. Kalau di politik itu 1 bulan waktu yang lama banget gitu ya. Hari-hari aja bisa berubah, minggu bisa berubah ya. Jadi menurut saya nggak ada istilah deadlock ya Mbak Nana ya. Kita semua punya opsi, cuma tinggal opsi mana nanti yang bakal terjadi. Kami ini semua nih, Mbak Lulu, Wibi, Pipin, ya saya, sini pasti punya opsi style semua. Nggak bisa ini, nggak bisa ini. Pasti seperti itu. Jadi nggak ada istilah deadlock gitu. Mbak Wiwi, ngomong-ngomong soal poros alternatif tadi sudah disinggung ya oleh Mas Agung ya bahwa sebetulnya bisa PKB memunculkan poros alternatif apalagi sudah ditawarkan oleh PDI Perjuangan, PDIP bersama dengan PKB. Tapi kok calonnya tetap Mas Anies juga atau mungkin ada calon lain? Ya, karena memang PDIP juga memiliki ketertarikan kepada Mas Anies. Sebenarnya ini kan tidak ada faktor tunggal ya. Apakah faktor tunggal itu misalkan kami atau Mas Anies? Karena Mas Anies bisa saja dia juga bukan satu-satunya faktor. Karena bisa juga dipengaruhi oleh kami atau kemudian yang lain. Nah, kalau bicara tentang alternatif calon, konteksnya kami memang masih punya
calon untuk calon gubernur. Walaupun kita punya sederet nama juga kalau dibilang calon-calon yang juga cukup mumpuni seperti kita bilang di PKB kita punya loh orang yang punya rekam jejak sangat panjang di politik. Dia perempuan pula. Yang saya bilang tadi kita harus sebut nama Ibu Ida Fauzia misalnya. Dia masih sangat muda umurnya. Dia menteri, dia DPR terpilih 4 atau 5 periode dan sekarang terpilih lagi di Dapil Jakarta. Dimanapun ditempatkan dia selalu membangun cerita sukses. Dan saya kira itu juga satu pilihan yang sangat menarik ya sebagai calon apapun. Walaupun kalau kepentingan kita memunculkan kader sebagai calon gubernur, dulu kita juga bilang Bu Ida sangat layak untuk kita calonkan. Namun demikian kan ada aspirasi yang dibangun dari bawah dan itu kita hargain ketika DPW DKI Jakarta memunculkan Mas Anies. Karena hubungan yang sangat lama ketika beliau jadi gubernur itu juga bagus. Oke, kita tampung, kita resapin dan apalagi ya harus diakuin kan ada hubungan sentimental, emosional yang terbangun baik dengan ketua umum kita. Jadi itu yang mempercepat proses-proses penerimaan ya Mas Anies untuk bisa kembali running di Pilgub Jakarta. Nah, untuk kemudian calon wakil gubernur itu yang sebenarnya memang kita komunikasikan dan kita sangat terbuka kepada siapapun. Apakah misalnya seorang seperti Ida Fauzia itu diterima oleh PDIP? Kapan hari PDIP juga bilang Ida Fauzia tentu juga bukan sosok yang tidak menarik karena dengan rekam jejaknya yang bagus gitu ya kan. Kemudian di PDIP juga punya tadi ada mungkin Pak Andika, ada Pak Ahok atau ada Bu Risma, PKS juga ada Mas Sohibul atau kemudian ada Mas Saroni. Nah inilah yang kita butuhkan meja besar itu. Jadi kalau misalnya PDI Perjuangan menawarkan membentuk poros alternatif dengan PKB sebagai cawagupnya misalnya pasangannya antara Andika Perkasa dengan Ida Fauzia, PKB gimana? Kita pasti akan mendengarkan yang mengusulkan lagi. Ya dong, kita tapi suara akar rumput DPW kan sudah fix mintanya Mas Anies. Ya berarti dengan Mas Anies. Oke, jadi nama cagupnya nggak bisa berubah. Jadi kalau mau poros saya kira sampai hari ini ya, harus sama Mas Anies. Sampai hari ini itu pasti nama calon gubernurnya tidak berubah ya. Sampai hari ini tidak berubah. Justru yang kita coba komunikasikan adalah calon wakil gubernur. Apakah misalkan Ida Fauzia yang bisa diterima, apakah kemudian dari PDIP ada nama siapa yang diterima atau kemudian terjadi penyusunan-penyusunan kita tidak tahu. Politik memang sangat dinamis ya kan. Itu yang kita bilang bahwa ada beberapa faktor variabel yang memang pasti saling mempengaruhi satu sama lain. Mas Anies kita beri kesempatan untuk komunikasi biar juga level penerimaannya juga tinggi bukan hanya di PKB. Atau kemudian dengan PKS karena kita tidak menginginkan hanya dengan PKB PKS misalnya begitu. Apalagi kalau syaratnya harga mati berarti kita bukan tapi katanya bukan lagi harga mati nih dari tadi. Ternyata nggak jadi harga mati. Jadi harga mati nih. Soalnya kita khawatirkan kalau harga mati kemudian kita bikin poros baru tapi kemudian nggak ada PKS kan nggak lucu. Iya, jadi tetap berharap inginnya bersama dengan PKS dong. Kita tidak ingin saling meninggalkan ya kan. Kita malah ingin memperbesar ngapain harus mempersempit. Oke, memperbesar tuh kuncinya berarti PKB nggak masalah kalau ada dari Kim ke sini ya. Kim ditarik masuk gitu. Ya, atau mungkin dari sini bergabung gitu. Kita akan tanya bagaimana teman-teman mahasiswa melihat konstelasi di Pilkada Jakarta. Apakah mereka bosan dengan calonnya itu-itu saja atau mereka berharap bahwa partai-partai ini bisa memunculkan nama lain? Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung dengan teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta. Silakan teman-teman dari UPN siapa yang ingin menanyakan ke para narasumber ataupun protes juga boleh, curhat juga boleh. Kenapa sih calonnya cuma itu-itu aja kayak partai-partai ini nggak bisa memunculkan calon lain? Silakan. Siapa dulu? Siapa? Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Sarah Fira Nasra dari Himpunan Mahasiswa Sarah Fira Nasra. Sarah Fira dari Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional di UPN Veteran Jakarta dengan jabatan saya sebagai bendahara. Jadi sebelumnya di sini kan seperti yang kita ketahui bahwa Pak Anies ini memang unggul dari latar belakang dan sejarahnya dan sebelumnya juga PKS sendiri langsung mencalonkan pasangan gubernur dan wakil gubernurnya yaitu Pak Anies dan Pak Sohibul. Jadi ini apakah langkah dari PKS sendiri untuk mengunci dan mengamankan Pak Anies sebagai calon yang dicalonkan lah dari partai PKS sendiri dan juga seperti yang bisa kita lihat sendiri dari partai-partai lain pun masih
masih mendiskusikan nama-nama dari internal yang akan dicalonkan. Dan juga tadi disinggung bahwa ada kemungkinan juga kalau calon wakil gubernurnya bisa saja berubah, mungkin dari partai Gerindra ataupun dari partai PKB sendiri. Jadi bagaimana tanggapan dari PKS sendiri, atau apakah memang rela untuk mengganti atau merubah calon gubernur dari partai KDR dari partai PKS sendiri, dikarenakan juga tadi untuk menjaga komunikasi dan juga menghindari deadlock ini. Baik. Sekian dari rela nggak PKS gitu ya? Oke, satu lagi. Rela. Terima kasih. Rela. Angel rela ini. Oke, selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Mungkin ini sebelumnya perkenalkan, nama saya Yudis dari External Affair Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta. Jadi ya kita melihatlah bahwa dinamika di Pilkada DKI Jakarta ini, bahwa nama-nama besar seperti misalnya ada Ridwan Kamil, kemudian ada Mas Anies, seperti itu. Dan kita melihat juga bahwa diskusi tadi juga menjelaskan bahwa ada terlihat ada dinamika deadlock lah yang tercipta di antara mungkin seperti internal dari koalisi perubahan sendiri. Kemudian bagaimana misalnya dari Gerindra sendiri belum menentukan calon dari gubernurnya. Nah, mungkin ini lebih dispesifikkan kepada Mas Agung sebagai pengamat dari Trias Politika sendiri. Bagaimana Mas Agung melihat dari dinamika ini sendiri? Apakah dari poros alternatif ini semakin menguat seperti itu, kemungkinan bagaimana juga dari calon-calon yang mungkin timbul lah dari poros alternatif ini. Nama-nama alternatif gitu ya. Oke, ya. Terima kasih. Saya mau ke Kang Pipin dulu. Kang Pipin, rela nggak itu tadi pertanyaannya salah satu mahasiswi Sarah itu dari UPN Veteran? Rela nggak PKS kalau nanti cawagupnya diganti? Ya, selama kita fair ya, dalam sejak berpikir itu harus fair. Bahwa jangan sampai ada upaya untuk membuat framing bahwa seakan-akan Pak Anies itu milik PKS. Bukan, Pak Anies itu milik semuanya. Ya. Dan Pak Anies juga bukan kader PKS. Jadi itu yang ingin kita tempatkan gitu. Dan makanya kita usulkan ketika kita jadi pemenang pemilu di Jakarta, kami punya Pak Sohibul Iman yang punya kriteria memenuhi untuk Pak Anies. Dan ini apakah akan dikomunikasi ya? Pak sama Pak Surya Paloh sudah, kemudian kita sudah minta jadwal Gus Imin ya ke Sekjen ya. Saya sebelum menyampaikan itu saya sempat berkomunikasi juga dengan Sekjen PKB gitu. Saya komunikasi tetap dijalankan ya. Nanti PDIP juga demikian. Jadi ini sebuah proses bagi kami tidak menghendaki rakyat Jakarta itu seperti membeli kucing dalam karung. Kita harus perlihatkan bahwa ini siapa sih Pak Sohibul Iman ini? Siapa sih Pak Anies ini, cocok nggak sih gitu ya. Tetapi nggak adil kalau misalnya ada pengamat atau siapapun sudah mendiskreditkan bahwa oh ini nggak cocok, ini petanya seperti ini dan sebagainya gitu. Jadi kami ingin dibuka ruang agar semua itu fair. Ya, dalam mulai berpikir kita tuh fair bahwa oh ini potensi menang nggak? Ya nanti kita lihat di survei, kami ini partai yang rasionalis, partai kader yang rasionalis. Ketika nanti dari surveinya oh ternyata tidak menaikkan suara, misalnya tidak berpotensi menang, kita juga akan mengkaji ulang. Tetapi ketika kita mengusulkan nama ini dari DPP PKS, ya ini yang akan kita usahakan. Kader PKS akan door to door ke rumah-rumah untuk mensosialisasikan bahwa ini pasangan, ini programnya yang akan diperjuangkan ke depan. Saya mau ke Mas Wibi. Mas Wibi, Anda sepakat nggak dengan tadi analisisnya Mas Agung ya, bahwa memang Mas Anies kalau memang mau maju di Pilkada Jakarta itu harus memperluas ceruk pemilihnya. Jadi nggak bisa kalau misalnya Mas Anies kan sudah sangat identik dengan PKS. Kalau berpasangan dengan PKS lagi, nanti ceruk pemilihnya ya segitu-segitu aja. Jadi untuk mendapatkan ketebalan pemenangan itu harus diperluas ceruk pemilihnya, memilih calon wakil gubernur dari tempat lain, dari partai lain. Enggak juga ya, apa yang dikatakan Mas Agung itu menurut pendapat saya pribadi ya nggak relevan. Karena PKS walaupun nanti ada dukungan misalnya contoh dari Partai Nasdem itu kan sebenarnya juga udah memperkaya daripada pemilih Pak Anies. Jadi identik daripada calon wakil gubernur itu memperluas ceruk Pak Anies memang dibutuhkan.
Tapi apakah misalnya kalau misalnya pasangan itu terjadi, Pak Anies dengan Pak Sohibul itu ceruk di situ aja? Nggak juga. Karena yang saya pahamin seorang Anies Baswedan bukan orang yang segmented ya. Dia orang yang sangat amat moderat dan sangat amat luas cakupan ceruknya. Apalagi dengan banyaknya program-program waktu ketika Pilpres kemarin ya. Jadi sentimen-sentimen bahwa Pak Anies itu adalah konservatif, jadi direktur politik identitas. Dengan program-program Pilpres kemarin dengan desak Anies segala macam itu menunjukkan frame baru terhadap seorang Anies Baswedan. New Anies. Dia tuh berbeda dengan pemikiran 2017 yang lalu. Kalau dikatakan nanti peran dari Pak Sohibul itu dari mana? Mungkin dari kerangka kerja program-program atau the shadow-nya seorang Pak Anies, tapi pasti yang di depan adalah seorang Anies Baswedan. Kalau Mbak Lulu melihatnya apakah memang harus diperluas ceruknya atau sepakat tadi dengan Mas Wibi bahwa kalau misalnya dengan PKS ya sebenarnya brandnya Mas Anies tuh sudah berubah begitu ya. Jadi kalaupun dengan PKS ya nggak akan sama ceruknya. Ya, ceruk itu juga bisa dilihat dari partai-partai yang pengusung ya. Kalau misalnya diusung PKS sendiri satu memang sudah jelas nggak memenuhi tiketnya. Kalau kemudian PKS hanya satu tambah lagi misalnya itu juga tidak akan memperluas ceruk. Jadi ceruk itu juga ditentukan oleh seberapa besar sebenarnya partai-partai yang akan mengusung Mas Anies. Nah kalau misalnya ditambah ini saya memang kenapa kasih mention PDIP. Karena memang Mas Anies pernah head to head dengan PDIP. Dan itu benar-benar pernah menimbulkan satu ketegangan dan polarisasi di Pilkada Jakarta pada waktu itu gitu. Nah ketika kemudian dua kutub ini justru sekarang menunjukkan komunikasi yang sangat baik dan kemudian saling menghargai satu sama lain dan Mbak Puan juga memberikan sinyal ya interest, maksudnya partai PDIP dan Ibu Mega juga tidak menolak misalnya ketika nama itu disuguhkan. Nah saya kira ini adalah penanda yang baik bagaimana sebuah dinamika politik di Jakarta itu akan memiliki warna yang berbeda. Itu aja menurut saya itu sudah satu perkembangan yang luar biasa gitu. Nah kalau kemudian ini justru semakin terwadahin komunikasi antar pimpinan partai politik, termasuk Mas Anies sendiri ya dengan para pimpinan partai politik dan antar pimpinan partai politik yang mendiskusikan tentang masa depan Jakarta, itu udah otomatis nggak perlu lagi kemudian Mas Anies dikerangkeng seolah kemudian dia memang menjadi representing seperti Islam yang mana atau kemudian partai Islam misalnya seperti PKS itu memang juga nggak fair juga untuk Mas Anies karena itu juga menjadi beban terus-menerus yang kemudian dibawa Mas Anies seolah-olah kemudian ia merepresentasikan satu kelompok tertentu padahal enggak ya. Nah saya kira ini adalah momentum yang masih cukup ya waktu dalam waktu 1 bulan untuk semua memberi kesempatan lah untuk sekali lagi untuk adjust satu sama lain. 1 bulan saya kira enough lah untuk saling memberikan kesempatan. Termasuk juga bagi kami yang pertama kali mendeklarasikan Mas Anies ya sebelum PKS. Kemudian kita juga seperti yang saya tahu sih pimpinan-pimpinan itu juga ketemu dengan caranya masing-masing lah. Karena kan bukan cuma DKI satu hal, tapi kan kemudian ada kepentingan lain di pilkada. Jadi bisa dibarter mungkin atau dibundling ya. Kalau PKB maunya bundling ya antara Pilgub DKI dengan Pilgub Jawa Timur. Kabarnya begitu dibundling. Jadi PDIP akan didukung oleh PKB kalau misalnya membentuk poros, cagupnya dari PDIP, tapi untuk di Jawa Timur PDIP dukung calonnya PKB. Yang kami dengar ada bundling kayak gitu ya? Ya pokoknya kerjasama itu sepanjang masih bisa dilanjutkan bukan hanya di Jakarta, tentu itu juga dilakukan. Dan itu mengapa tidak gitu. Kalau misalnya teman-teman di KIM itu bahkan sudah sangat terbuka ya. Mereka membuat agenda untuk memenangkan misalnya pilkada di banyak daerah dengan poros KIM. Nah saya kira ini koalisi perubahan ditambah PDIP menjadi koalisi perubahan revolusioner. Ya kan? Yang mau berubah siapa ini? Udah selesai pilpresnya. Bukan, ini kan Kim juga tidak selesai kan? Iya, jadi sama aja lah. It's okay, just a name. It's just a name. Saya mau ke Bang Habib. Jadi nanti di Koalisi Indonesia Maju untuk Pilkada Jakarta strateginya bagaimana ke depan? Langkahnya? Ya kita sambil terus ya, kita menyerap aspirasi dari masyarakat, terus juga berkomunikasi antar partai, antar tokoh-tokoh ya. Yang jelas kan harus ketemu dulu calon dari partai yang ada di KIM ini. Ya baru kita berhitung nanti bagaimana strategi kita bisa memenangkan di Jakarta ini. Selain Ridwan Kamil siapa sih namanya yang digadang-gadang? Katanya ada kejutannya itu apa? Ya itu dia, kalau kejutan disampaikan sekarang bukan kejutan lagi. Nggak, kejutannya ini apakah kemudian memang tokoh parpol atau dari non parpol atau gimana? Ya apapun yang jelas kejutan ya, kalau kejutan di spill. Kejutannya pasti, termasuk cawagupnya mungkin? Nggak terkejut lagi nantinya. Cawagupnya mungkin juga bisa ditawarkan Mas Anies gitu? Itu salah satu bentuk kejutan nggak?
Ya kita lihat nanti. Oke, kita lihat nanti. Berarti nggak tertutup pintunya. Saya mau ke Mas Agung. Mas Agung, sama-sama tokoh non partai. Oke, Mas Agung, saya ingin tanya, poros alternatif ini apakah upaya dari PKB untuk menekan PKS supaya jangan terlalu ngotot gitu ya, menyorongkan Sohibul Iman sebagai cawagup, atau memang ini upaya PKB bundling aja dengan PDI Perjuangan seperti yang tadi dibilang sama Mbak Lulu ya, ada di kerjasama ini jangan berlaku hanya di Jakarta aja tapi di daerah-daerah. Jadi PKB ingin mencontek gayanya Koalisi Indonesia Maju gitu. Bisa, tapi memang tiap daerah itu kan punya kearifan politik sendiri. Jadi kalau misal dipaksa akan ada kontraksi-kontraksi politik seperti halnya di Jakarta sekarang. Jadi kalau tadi ditanya apakah poros alternatif memungkinkan terjadi, saya kira sangat mungkin. Ketika memang di satu kutub resistensinya tinggi, akhirnya membuka konflik, akhirnya mau nggak mau timbul kutub baru gitu, poros baru yang sedikit banyak ini bagus buat publik, ya sehingga menu prasmanan demokrasinya makin banyak pilihan. Tapi bagi petahana seperti Mas Anies itu diuntungkan. Semakin banyak calon yang dihadapi, peluang menangnya semakin besar. Jadi semakin banyak calon yang didorong, ya semakin bagus buat Mas Anies. Semakin bagus. Kalau saya sebagai konsultan kalau head to head justru agak berat, bahaya. Justru polarisasi makin kencang, politik tingkat tinggi terjadi, bisa jadi efek-efek yang lain setelah Jokowi efek, 212 efek, nggak tahu istana efek muncul lagi nggak, atau efek yang lain mungkin. Nah jadi di titik ini Mas Anies diuntungkan kalau banyak calon. Diuntungkan banyak calon, tapi lebih diuntungkan lagi kalau dapat cawagupnya dari Gerindra gitu, lebih mulus gitu Anda mau bilang, karena nggak head to head dengan rezim. Ya sedikit banyak diamankan lah. Oh sedikit banyak diamankan. Atau tidak digangguin? Atau tidak digangguin. Kan? Diamankan tadi. Oh diamankan. Oke, tapi Pak Prabowo kan beda ya. Berarti enggak Pak Prabowo. Ya Bang Habib ya. Ya maksudnya nggak akan melakukan cawe-cawe. Tidak akan melakukan gangguan. Yang melakukan cawe-cawe siapa? Ya kan banyak itu publik yang menilai. Oh nggak ada, publik menilai nggak ada cawe-cawe kok. Jadi? Ya Pak Prabowo jelas nggak pernah cawe-cawe. Nah maksudnya itu. Ya. Bagus. Ya udah, setelah ini kita akan kembali usai jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Ini lagi. Dan itu tadi perbincangan kita selama 1,5 jam terkait saling kunci cawagup Anies dan potensi munculnya poros alternatif di Pilkada Jakarta. Nanti kita akan lihat bagaimana konstelasi politiknya menjelang pendaftaran Pilkada Jakarta pada tanggal 27 hingga 29 Agustus. Apakah Anies Baswedan benar-benar dapat tiket dan melenggang mulus untuk maju di Pilkada atau justru sebaliknya? Dan apa kejutannya dari Koalisi Indonesia Maju, atau ada nama lain yang akan dimunculkan, atau justru Koalisi Indonesia Maju akan bersama-sama dengan Anies Baswedan? Kita belum tahu, semuanya masih cair, komunikasinya masih cair. Kita akan tunggu beberapa saat ke depan, dan terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir di studio CNN Indonesia pada malam hari ini, dan juga teman-teman dari Himpunan Mahasiswa HI UPN Veteran Jakarta yang sudah hadir langsung di studio CNN Indonesia. Kita akan ketemu lagi hari Senin pekan depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rifana Pratiwi pamit. Selamat malam, sampai jumpa.